إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan nikmatnya kepada kita semua. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan, umur, usia dan kesempatan, sehingga pada hari yang penuh berkah ini, di hari Jumat ini, sama-sama kita dapat melangkahkan kaki untuk menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan ibadah salat Jumat ini. Sementara di belahan bumi yang lain, saudara-saudara kita kaum muslimin yang berada di Palestina saat ini terkendala untuk melakukan salat Jumat seperti yang kita lakukan dengan tentram, dengan tenang dan dengan penuh keamanan. Maka kita doakan kepada mereka, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pertolongannya kepada mereka. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin. Allahumma anzilis sakinata ala qulubihim. Ya Allah, turunkanlah, berikanlah ketenangan di dalam hati mereka. Satukanlah barisan-barisan mereka, wahid sufufahum, dan hancurkanlah, binasakanlah musuh-musuh Engkau, a'da'aka a'da'ad-din, yaitu orang-orang Zionis dan orang-orang Yahudi. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, sampai kepada kita selaku umat yang berupaya untuk melaksanakan ajaran-ajaran beliau. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, khatib berwasiat kepada diri pribadi khatib dan juga kepada jamaah sekalian untuk sama-sama kita meningkatkan ketakwaan dan juga ketaatan kepada Allah. Karena ketakwaan inilah yang dapat menghantarkan seseorang kepada kedudukan yang mulia di sisi Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setiap anggota tubuh manusia yang terdapat dalam diri kita, dalam jasad kita, memiliki fungsi dan tujuannya masing-masing. Bayangkan bila ada anggota tubuh yang rusak, dia akan mempengaruhi kinerja tubuh yang lain. Bila mata ini rusak, penglihatan akan terganggu, pandangan akan terganggu. Demikian juga kalau telinga ada yang rusak, maka pendengaran, fungsi pendengaran akan terganggu. Atau misalkan di mulut kita ada sakit sedikit saja, berupa sakit yang kecil semisal sariawan, maka kita akan tidak merasa enak untuk makan dan lain sebagainya, berbicara dan seterusnya. Termasuk juga bila seseorang di dalam dirinya terserang penyakit hati, maridul qalb atau penyakit hati. Bila hati terjangkit penyakit seperti sombong, syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ujub, kemudian hasad atau dengki, panjang angan-angan,
dan juga penyakit hati lain yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya hati tidak bisa menjalankan fungsinya dengan sebaik mungkin. Ia tidak bisa menghadirkan amalan-amalan untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya dia akan jauh dari mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka penyakit hati adalah penyakit yang juga berbahaya. Dan terkadang orang yang terjangkit penyakit hati tersebut, ia tidak menyadari ataupun tidak merasakan, susah baginya bersabar untuk mengobatinya, karena obat daripada penyakit hati adalah dengan melawan hawa nafsu yang ada pada dirinya, dan ini tentunya memerlukan pengorbanan yang besar. Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam hadis beliau, ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah bahwa sesungguhnya di dalam jasad, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Idza saluhat saluhal jasadu kulluh, bila mana segumpal daging ini baik, maka akan baik pula amalan-amalan yang lainnya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, apabila segumpal daging ini rusak ataupun buruk, maka akan berdampak buruk dan rusak juga kepada hal-hal yang lainnya. Ala wahyal qalb, ketahuilah bahwa segumpal daging itu adalah hati. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila ditinjau dari hati seseorang, maka hati ini dapat diklasifikasikan, dapat dibagikan, dapat dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hati yang bersih, atau Al-Quran menyebutnya qalbun salim, atau hati yang bersih. Di dalam hatinya tidak terdapat ketakutan dan juga kecintaan selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya takut dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bahkan takut terhadap hal-hal, perbuatan-perbuatan yang dapat menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih, hati yang senantiasa khusyuk, hati yang senantiasa hidup dan senantiasa sadar akan tujuan, yaitu tujuan akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari di mana tidak lagi berguna malun wala banun, harta benda yang ditumpuk, yang dihimpun, yang dikumpulkan, wala banun, dan tidak pula anak keturunan yang dibangga-banggakan, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap dengan Allah Subhanahu wa taala, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya yang bersih. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah hati yang mati, tidak ada kehidupan di dalamnya. Dia tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya senantiasa mengikuti hawa nafsu. Apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya, ia terus jalani, ia terus ikuti, meskipun hal tersebut akan mengundang murka dan amarah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menghiraukan nasihat yang diberikan, nasihat-nasihat kebaikan yang disampaikan, justru ia mengikuti seruan-seruan syaitan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang-orang kafir, sama ada keadaan mereka itu engkau berikan peringatan kepada mereka ataupun engkau biarkan mereka dengan tidak memberikan peringatan kepada mereka. Sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Niscaya mereka tidak akan beriman kepadamu. Kemudian yang ketiga adalah hati yang sakit. Yang pertama hati yang selamat, yang bersih, hati yang mati, dan yang ketiga ini adalah hati yang sakit, yaitu hati yang sebenarnya menyimpan energi, hati yang sebenarnya menyimpan kehidupan, tetapi di dalam dirinya telah bersarang penyakit hati. Kadang-kala ia bisa lebih dekat kepada kebaikan, dan kadang-kala pula ia bisa lebih dekat kepada kemaksiatan dan keburukan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an berkenaan dengan hal tersebut, fi qulubihim marad, di dalam hati mereka terdapat penyakit, fazadahumullahu maradan. Kemudian Allah taala tambahkan penyakit di dalam hati mereka tersebut, walahum adzabun alim bima kanu yakdzibun, dan bagi mereka adalah siksaan yang pedih terhadap pengingkaran pendustaan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi alaihi salatu wasallam pernah ditanya oleh para sahabatnya. Para sahabat bertanya kepada Rasul dengan mengatakan, ya Rasulullah, ayyun nasi afdal? Wahai Rasulullah,
Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama itu? Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjawab, qala kullu makhmumil qalb. Orang yang paling utama itu adalah orang yang mahmumul qalb, hatinya disapu, saduqul lisan, yaitu orang yang memiliki juga lisan yang jujur, lisan yang lurus, saduqul lisan. Kemudian sahabat berkata, qalu saduqul lisan na'rifu. Kami telah mengetahui orang yang punya tutur kata yang jujur, yang benar, kami sudah tahu itu semua. Fama mahmumul qalb, maka apa yang dimaksud dengan kalimat mahmumul qalb? Kemudian Nabi SAW mengatakan, wattaqi, dia adalah orang yang bertakwa. An-naqi, dia adalah orang yang bersih. La ithma fih, tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa, wala baghiyah, dan juga tidak melakukan kecurangan, wala dhilla, wala hasada, dan juga tidak berbuat iri hati ataupun dengki. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam upaya untuk meraih hati yang bersih ini, di antara cara yang mungkin dapat kita lakukan atau cara-cara yang dapat kita lakukan, yang pertama adalah tentu senantiasa rajin untuk tadabbur, tilawah, membaca Al-Quran, menghayati maknanya, mempelajari kandungannya, bahkan menghafalkan ayat-ayatnya dan juga mengamalkan kandungannya isinya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam rangka mentadabburi Al-Quran ini, Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran, menghayati maknanya, memahami artinya, maknanya? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah hati-hati mereka itu adalah telah tertutup? Demikian juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayatnya yang lain, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum, telah datang pelajaran daripada Tuhan kalian, wa shifaa'un lima fis sudur, penawar terhadap penyakit yang ada di dalam dada, wa huda wa rahmah lil mu'minin, dan Al-Quran menjadi petunjuk, rahmat, kasih sayang bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah kita menghayati Al-Quran, mentadabburi, menghafalkan dan juga mengamalkan kandungannya, isinya, yang kedua adalah senantiasa mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Quran, ada bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingati Allah Subhanahu wa taala maka hati manusia akan menjadi tentram. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Jika ibadah yang lain semisal salat telah ditetapkan waktunya, rakaatnya, bacaannya, ibadah saum telah ditentukan waktunya, ibadah haji pun demikian, zakat telah ditentukan aturan-aturannya, tetapi dalam bab zikir Allah Subhanahu wa taala mengatakan, uzkurullaha dzikran katsiran, banyaklah berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dalam keadaan kita berdiri, dalam keadaan kita duduk, ketika kita di atas kendaraan, dalam keadaan kita berbaring, maka uzkurullaha dzikran katsiran, banyaklah mengingati Allah dengan zikir sebanyak-banyaknya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya yang ketiga, di antaranya adalah yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak berdoa, memohon hati yang bersih. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membolak-balikan hati. Kadang kita merasa bimbang, bingung, ragu berbuat, ya, gelisah, maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang maha membolak-balikan hati, membolak-balikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, teguhkan, tetapkan hati ini untuk senantiasa taat di dalam beragama. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir, yang keempat adalah senantiasa kita mempunyai waktu khusus beribadah, menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya waktu yang sebaik-baiknya adalah manakala
sepertiga malam yang terakhir, saat kita mendirikan sholat malam, bertahajud, munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, wala budda lil abd min awqatin yanfaridu biha, dan hendaklah seorang hamba memiliki waktu khusus di mana dia bisa menyendiri munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terganggu dengan aktivitas kegiatan keduniawian yang lainnya. Dia khususkan waktunya untuk munajat kepada Allah. Yanfaridu biha bi nafsi fi du'aih, dalam rangka berdoanya, wa dzikrihi, dalam berzikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa salatihi, dalam salat malamnya, wa tafakkurihi, jika dia bertafakkur tentang keajaiban, keluar biasaan alam semesta ini, wa muhasabati nafsi, dan ketika ia memuhasabah, mengevaluasi, mengoreksi dirinya, wa islahi qalbihi, dan dalam rangka memperbaiki hatinya. Dan inilah keempat hal yang sekiranya dapat kita tempuh dalam rangka meraih hati yang bersih, hati yang selamat, hati yang khusyuk, hati yang hidup dan senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir.